Salam sejahtera, kembali lagi dengan saya Esther Paulima Tambunan, ahli media kebijakan, peserta Latsar CPNS tahun 2022 Angkatan 3. Dengan pengampu materi, Ibu Yamnur Mahalia SST MKes. Dan pelatihan ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Pada video saya ini, saya akan menjelaskan salah satu dari core values ASN berakhlak, yaitu kolaboratif. Kolaboratif dengan kalimat afirmasi siap membangun kerjasama yang sinergis. Kolaborasi adalah proses yang kompleks yang menuntut pembagian pengetahuan yang terencana dan disengaja yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Adapun yang dimaksud dengan kolaborasi di dalam pemerintahan adalah sebuah pengaturan yang mengatur di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif, dan yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. 6 kriteria penting untuk kolaborasi. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus atau bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Yang keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Tahapan tata kelola kolaborasi: yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi dan mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Panduan perilaku kolaboratif dalam organisasi. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Yang kedua, organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga. Dan yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko. Yang keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Yang keenam, kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Yang ketujuh, secara keseluruhan setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Beberapa aktivitas kolaborasi antar organisasi: adanya kerjasama informasi, adanya memberikan pelatihan, adanya menerima peralatan, dan menerima pengelolaan hibah. Proses yang harus dilalui dalam menjalankan kolaborasi: yang pertama, trust building. Yang kedua, face-to-face dialog. Yang ketiga, komitmen terhadap proses. Yang keempat, pemahaman bersama. Yang kelima, penetapan outcome antara. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah: yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. Yang keempat, strategi manajemen. Dan yang kelima, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efektif, efisien antar entitas publik. Adapun pengertian dari Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan, kebijakan, manajemen, program, dan pelayanan publik. World of Government juga dikenal sebagai pendekatan inteligensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Manfaat dari World of Government: yang pertama, berfokus kepada outcome. Yang kedua, melampaui batas yurisdiksi tertentu, di mana kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi tetapi lintas instansi. Yang ketiga, memampukan membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Yang keempat, memperkuat pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang yang lebih jauh.
Kode etik kolaboratif ada 3. Yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Dan kata kuncinya, yang pertama, ketersediaan kerjasama. Yang kedua, sinergis untuk hasil yang lebih baik. Berikut video implementasinya. Implementasi pada kode etik yang pertama dari kolaboratif yaitu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dapat ditunjukkan dengan kegiatan vaksinasi. Di dalam kegiatan vaksinasi dibutuhkan kerjasama antara tim, di mana meja pertama adanya petugas rekam medik, yang meja kedua adanya screening yang dilakukan oleh dokter, di meja ketiga yaitu pelayanan vaksin yang dikerjakan oleh dokter ataupun perawat, dan yang keempat, di meja yang keempat adanya tim observasi yang akan mengobservasi pasca injeksi. Kegiatan ini menunjukkan kontribusi berbagai pihak untuk sinergis untuk hasil yang lebih baik. Kode etik perilaku yang kedua terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Ini dapat ditunjukkan dengan bekerja sama dengan dokter dan petugas kesehatan lain dalam pengkajian pemeriksaan pasien untuk hasil pelayanan yang berkualitas. Kode etik panduan perilaku yang ketiga menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Dengan pemanfaatan alat ataupun aset negara serta menjalin kerjasama dengan bidang profesi lain akan meningkatkan mutu pelayanan. Demikian implementasi dari Course Values ASN kolaboratif. Saya, Esther Polima Tambunan, ahli media kebidanan, siap membangun kerjasama yang sinergis di Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan.